Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqamah, salah satu admin dari PPG IAIN Pontianak, ingin memberikan dan menjelaskan tutorial mengenai situs LMS atau space yang disediakan oleh PPG Kementerian Agama. PPG Siaga Medis, kita klik. Oke, setelah ketemu, kita masukkan nomor akunnya. Misalnya saya masukkan ini akun mahasiswa contoh aja ya, Bapak Ibu ya. Passwordnya kita isi, passwordnya Bapak Ibu. Kalau misalnya belum diganti berarti masih 123456. Oke. Kita coba dulu misalnya ya, ini misalnya Bapak Ibu itu adalah kelas PAI modul pendalaman materi. Kita klik kelas PAI, tapi kalau Bapak Ibu itu adalah kelas madrasah, maka kita akan mengklik kelas madrasah modul pendalaman materi. Kalau kita pilih PAI modul pendalaman materi, nah di sini akan terlihat tampilan dashboard yang menampilkan informasi dan juga rekapitulasi data daring, daftar nilai dan laporan, serta rekapitulasi jam online per hari. Lalu tampilan paling bawah itu adalah jam online hari ini. Nah, untuk jam online hari ini, itu Bapak dan Ibu tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal tersebut karena memang settingan pengaturan jam online hari ini itu hanya dibebankan kepada dosen. Bapak Ibu hanya fokus untuk menyelesaikan semua komponen pembelajaran yang telah diinstruksikan oleh dosen melalui kontrak belajar dan juga yang disediakan oleh akun Space LMS. Nah, jadi untuk jam online hari ini tidak perlu ya Bapak Ibu ya dikhawatirkan atau dipusingkan. Nah, lalu di data rekapitulasi nilai daring ini akan terlihat tampilan modul, pretest, lalu juga ada nilai Bapak Ibu di resume dan refleksi serta presentasenya, diskusi dan presentasenya, tes formatif, tes akhir modul, dan juga tugas tambahan kalau memang ada dosen memberikan nilai tugas tambahan serta nilai akhir. Kalau Bapak dan Ibu misalnya melihat bahwa pretest ini, komponen nilai pretest ini itu tidak termasuk dalam rekapitulasi nilai. Tidak ada presentasenya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau pretestnya itu nilainya mungkin di bawah rata-rata. Karena pretest itu fungsinya hanya sebagai laporan kepada pusat sebagai penyelenggara SPES PPG ini untuk melihat dan membandingkan kemampuan Bapak Ibu dari sebelum melaksanakan pembelajaran di PPG dan setelah Bapak Ibu mendapatkan nilai akhir nanti. Jadi hanya sifatnya laporan saja, tapi tidak masuk ke presentase. Nah, setelah masuk ke pretest, nah di sini akan dilihat Bapak Ibu bahwa komponen resume dan refleksi itu memegang presentase 30% dan juga diskusi 20%. Jadi Bapak Ibu fokus untuk menyelesaikan resume dan refleksi serta diskusi. Untuk tes formatif itu memegang presentase 10%. Jadi Bapak Ibu sekali lagi fokus di resume dan refleksi dan juga belajar lebih mendalam untuk tes akhir modul. Karena tes akhir modul memegang paling tinggi, nilainya 40%. Tapi ingat, tes akhir modul hanya bisa dilakukan setelah Bapak dan Ibu menyelesaikan resume, refleksi, resume komponen pembelajaran 1, 2, 3, dan 4, lalu diskusi 1, 2, 3, dan 4, dan juga tes formatif. Jadi Bapak dan Ibu tidak boleh ya menyelesaikan tes akhir modul, tapi harus menyelesaikan terlebih dahulu ketiga komponen di sini. Setelah itu, ingat Bapak Ibu, tes akhir modul hanya bisa dilakukan setelah menyelesaikan resume komponen 1, 2, 3, dan 4, diskusi 1, 2, 3, dan 4, dan tes formatif. Baiklah, kita lanjut ke pilihan paling atas, ada yang namanya modul. Nah, di modul ini
akan terbuka ketika Bapak dan Ibu sudah masuk jadwal pembelajaran. Misalnya di sini saya pakai akun mahasiswa contoh ini, jadwal yang sudah masuk itu adalah modulnya Akidah Akhlak untuk dosen Ibu Nelly. Nah, itu Ibu klik modul. Kalau belum masuk jadwal, ya jadi memang tidak akan bisa dibaca. Dan modul setiap harinya itu baru bisa terlihat per 3 hari sekali, dan itu dari jam 00.01 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah itu, ketika Ibu sudah bisa membuka modul tersebut, Ibu akan terlihat tampilan kontrak belajar. Nah, di kontrak belajar, Bapak dan Ibu silahkan membaca kontrak belajar yang telah disediakan oleh dosen bersangkutan. Nah, di sini akan terlihat eh, kegiatan Bapak dan Ibu yang akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan, dari waktu jam 7 waktu Indonesia Barat sampai jam 11, ataupun nanti ada di luar jam 7 sampai 11 itu kegiatannya apa telah disusun oleh dosen bersangkutan. Nah, kontrak belajar ini sifatnya itu fleksibel Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa saja Bapak dan Ibu tidak melaksanakan komponen pembelajaran sesuai dengan waktu, tergantung dari instruksi lagi dari dosen terkait. Setelah itu, ketika kita sudah membaca kontrak belajar, Bapak dan Ibu silahkan melihat menu di samping di sini. Pilihannya ada pendahuluan, tugas resume, diskusi, tes formatif, tes akhir modul, materi tambahan, tugas remedial, dan review soal pretest. Nah, tampilan ini akan terbuka ketika Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan pretest tadi. Jadi untuk membuka modul, Bapak dan Ibu menyelesaikan pretest yang tadi saya bilang nilainya itu tidak masuk ke komponen akhir pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa melihat seberapa banyak Bapak dan Ibu benar atau salah dalam pretest tersebut di komponen review soal pretest. Di sini akan terlihat skor pretest Bapak dan Ibu, jumlah soal yang dijawab, serta yang mana benar dan salah, serta lama pengerjaannya. Jadi, Bapak dan Ibu juga bisa mengklik lihat review soal untuk melihat pilihan Bapak dan Ibu di dalam soal 1 sampai soal 12 itu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, tampilan tadi kontrak belajar hanya akan bisa terbuka ketika Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan pretest yang saya bilang sebelumnya. Setelah membuka kontrak belajar, lalu Ibu sudah membaca, Bapak Ibu bisa melihat menu tugas resume. Nah, tugas resume ini sifatnya berurutan. Tidak boleh kita tiba-tiba ingin mengerjakan KB4, lalu kita kerjakan KB1, tetapi harus berurutan dari KB1, 2, 3, dan KB4. KB1 di sini misalnya kan ada tulisan pekerjakan. Nah, Bapak dan Ibu bisa klik kerjakan. Nah, di sini akan terlihat modul yang setelah dibagi menjadi 4 komponen pembelajaran yang harus dibaca tadi. Setelah Bapak dan Ibu baca, lalu Bapak dan Ibu pelajari, dan Bapak Ibu buat resume harus sesuai format yang telah ditentukan oleh situs tersebut. Formatnya itu ada di tulisan instruksi paling bawah yang sudah di bold hitam. Ada tulisan unduh format. Nah, unduh format ini Bapak dan Ibu silahkan klik, Bapak Ibu unduh, Bapak Ibu tinggal isi tabel kosong di kolom resume tersebut. Jadi sifatnya resume ini bukan Bapak Ibu isi dari awal atau buat sendiri, tapi sudah disediakan oleh pihak LMS, dan Bapak Ibu tinggal mengisinya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tertera di dalam format resume tersebut. Setelah mengisi resume tersebut, Bapak dan Ibu silahkan mengupload, menyimpan di dalam pilihan paling bawah itu di web. Di situ ada tersimpan. Bapak Ibu silahkan klik simpan. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa memperbarui resume yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Jadi nanti kalau sudah terkumpulkan resumenya, tulisan kerjakan tadi akan tergantikan menjadi tulisan perbarui. Nah, Bapak dan Ibu jika ingin mengedit lagi sebelum dinilai ya Bapak dan Ibu resumenya,
itu Bapak dan Ibu bisa klik perbarui, lalu seperti tadi mengulang lagi dari awal prosesnya dengan cara mengubah file dari format resume tersebut, dan Bapak Ibu tinggal upload lagi resume yang paling terbaru. Lalu Bapak Ibu klik perbarui. Jadi sifatnya resume ini dapat diperbaiki apabila memang dosen belum mengoreksi resume tersebut. Tapi kalau sudah dikoreksi, tidak dapat dilihat oleh dosen tersebut. Nah, begitu untuk resume komponen belajar 2, 3, dan 4 sifatnya mengikuti instruksi yang sebelumnya di komponen belajar 1. Setelah kita melihat tutorial untuk resume modul, kita bisa lanjut ke menu diskusi. Nah, menu diskusi ini Bapak dan Ibu ada sama seperti di komponen resume, terlihat ada KB1, KB2, KB3, dan KB4. Bapak Ibu silakan klik lihat. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan terlihat 3 pilihan video, jurnal artikel, jurnal 2 atau artikel. Nah, di bawahnya dosen akan menulis instruksi yang akan meminta Bapak Ibu untuk mendiskusikan dari ketiga bahan diskusi yang telah disediakan oleh situs. Misalnya, di sini Ibu Nelly menulis instruksi untuk menonton video dan mendiskusikan tema tersebut. Nah, apabila dosen telah menulis instruksi tersebut, Bapak dan Ibu silakan mengklik video. Lalu Bapak dan Ibu menonton video yang ada di situ, lalu menuliskan komentar Bapak dan Ibu di komentar Anda, lalu Bapak dan Ibu klik post replay. Nah, sifatnya untuk komentar diskusi ini Bapak dan Ibu jangan mengomentari sesuatu yang di luar dari video tersebut. Akan lebih baik Bapak dan Ibu mengomentari bahan diskusi dengan cara melihat dari sudut pandang Bapak dan Ibu, lalu menambahkannya sesuai dengan dalil ayat Al-Quran. Itu akan mungkin menambah nilai dari diskusi, karena sifatnya ini dinilai ya Bapak dan Ibu ya, diskusi tersebut, karena tadi komponennya 20% dari total penilaian komponen pembelajaran. Nah, ini contoh di KB1. Kalau sudah diselesaikan, Bapak dan Ibu bisa lagi seperti tadi di resume menyelesaikan forum untuk melihat KB2, 3, dan 4 sesuai dengan kontrak belajar yang diminta oleh dosen. Yang nantinya juga akan dibimbing oleh PJ masing-masing kelas. Nah, ini kalau misalnya contoh ya, saya contohkan untuk buka KB2. Nah, di KB2 ini maaf, kalau di saya buka KB3. Nah, di KB3 ini contoh saja. Bu Nelly itu menginstruksikan untuk mendiskusikan mengenai jurnal. Jurnal 1 tentang salah satu dari sub jurnal yang ada di sana, sub artikel yang ada di dalam satu jurnal tersebut. Nah, Bapak Ibu silakan ikuti. Kalau misalnya dosen bilang Bapak Ibu untuk diskusi soal video, Bapak Ibu diskusi soal video. Kalau dosen meminta Bapak dan Ibu untuk berdiskusi tentang jurnal atau artikel, Bapak Ibu fokus di jurnal atau artikel. Jangan membuka video atau jurnal 2 artikel untuk didiskusikan. Kalau untuk sekedar bahan tambahan pembelajaran itu silahkan, tetapi Bapak dan Ibu harus menyelesaikan kewajiban dulu untuk berdiskusi, mengomentari tentang tugas bahan diskusi yang telah diinstruksikan oleh dosen. Caranya sama seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa Bapak dan Ibu tinggal mengklik komentar Anda, menuliskan komentar diskusi tersebut terhadap bahan diskusi, lalu diklik post replay. Oke, setelah kita melihat tentang menu tugas resume dan diskusi, Bapak dan Ibu akan melihat tampilan tes formatif. Nah, tes formatif ini sifatnya tergantung dari kebutuhan dosen bersangkutan. Ada dosen yang mungkin cukup menuliskan satu tes formatif, ada dosen yang mungkin memberikan tes formatif di setiap komponen pembelajaran. Nah, itu Bapak dan Ibu harus rajin-rajin mengecek tes formatif. Dan juga pastinya nanti PJ akan memberitahukan apabila ada dosen yang memberikan jadwal tes formatif terbaru. Nah, di tes formatif ini akan terlihat
tema, durasi, lalu juga mode kerjakan, skor, dan juga kategori kuis. Nah, sebelum mengerjakan tes formatif, Bapak Ibu pastikan untuk menyelesaikan tes formatif pertama dulu, lalu Bapak dan Ibu selesaikan soalnya sebanyak selama durasi yang telah ditetapkan. Setelah Bapak dan Ibu melihat tes formatif, jadi Bapak dan Ibu silahkan kerjakan. Misalnya saya kerjakan KB1 nih ya, saya klik KB1. Nah, Bapak Ibu silahkan mengerjakan soal tersebut sesuai dengan durasi. Misalnya begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi harap perhatikan durasi waktu, jangan sampai over limit dan membuat Bapak dan Ibu mendapatkan nilai nol karena terlalu menghabiskan waktu. Insya Allah durasi waktu akan cukup untuk menyelesaikan soal tes formatif dosen. Setelah Bapak dan Ibu menyelesaikan tes formatif dosen, Bapak dan Ibu telah dianggap di hari terakhir Bapak dan Ibu telah menyelesaikan semua komponen pembelajaran dari resume sampai 1, 2, 3, dan 4, lalu forum diskusi 1, 2, 3, dan 4, dan juga tes formatif yang diminta oleh dosen. Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan tes akhir modul yang telah disediakan oleh situs. Nah, Bapak Ibu harap perhatikan di tes akhir modul itu biasanya durasi waktu dan jumlah soal telah tertera identitasnya. Bapak dan Ibu pastikan untuk menyelesaikan soal tersebut jangan terlalu terburu-buru ataupun terlalu tergopoh-gopoh atau terlalu lama menyelesaikannya. Karena komponen presentase tes akhir modul ini mengambil 40% dari total keseluruhan nilai dalam satu modul tersebut. Setelah Bapak dan Ibu menyelesaikan tes akhir modul, apabila dari jumlah seluruh total komponen ternyata Bapak dan Ibu tidak mencapai 70, Bapak dan Ibu bisa mengecek tugas remedial yang telah ditambah oleh dosen bersangkutan. Nah, itu saja sekian tutorial dari saya. Semoga dapat membantu Bapak dan Ibu untuk mengetahui semua komponen-komponen di dalam uh, akun Space ini. Oh iya, Bapak dan Ibu jangan lupa apabila memang nantinya Bapak dan Ibu ingin berkomunikasi dengan dosen, Bapak dan Ibu bisa mengklik chat, mode chat. Bapak dan Ibu juga bisa mengecek juga jadwal video conference di mana Bapak dan Ibu bisa melakukan video conference kepada dosen bersangkutan. Nah, ini akan tertera jadwal waktu mulai dan waktu selesai dan pastinya juga akan diberitahukan oleh PJ masing-masing kelas. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dan ucapan dan juga mungkin terlalu cepat dalam menjelaskannya. Bapak Ibu bisa mengulang kembali video tutorial ini. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.